Alhamdulillah. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini seperti apa, Pak? Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, para kiai, para alim ulama, NU Muhammadiyah, semua sahabat-sahabat yang relawan, tentu saja ketua partai pengusung, semua partai pengusung, anggota DPR partai pengusung maupun yang tidak pengusung, semua masyarakat Purwokerto kami mengucapkan terima kasih pelantikan kemarin pada tanggal 20 dan kami mestinya pulang kemarin tapi karena harus ada tugas untuk retreat di Magelang maka agak tertunda pertemuan dengan teman-teman, cara menjemputnya juga agak tertunda tapi tidak mengurangi rasa khidmat. Saya mengucapkan terima kasih. Itu kira-kira bos. Pak, tadi nyangka nggak sih kan banyak ya ternyata yang berkumpul di sini dan jangan datang dari Iya, saya tidak menyangka, tak pikir biasa-biasa ternyata juga ramai. Namanya koordinir Pak itu emang. Saya tidak tahu, tapi mungkin tidak lah. Tapi karena ya namanya teman-teman, namanya sahabat sedulur semua kan ikut berjuang berkeringat, maka ketika kita pelantikan itu kan yang menang kan bukan saya, yang menang adalah rakyat semuanya, maka kegembiraan itu diluapkan itu lumrah lah. Pak, Bedanya Pak dengan yang dulu sama sekarang Pak? Euforianya seperti apa? Bedanya dulu kan siang hari, maka rame ya. Ini kan malam hari menjelang malam puasa Ramadan, tarawih ya saya maklum hujan, tapi sudah luar biasa khidmat dan jos. Pak, akhirnya boleh cerita nggak selama seminggu jadi warung seperti apa, Pak? Pertama memang banyak pelajaran yang harus kita petik. Bagaimana para kepala daerah menjadi kenal semuanya, menjadi saling komunikasi, menjadi tukar pengalaman, tukar nomor handphone, tukar curhatan masing-masing daerah. Bagaimana problemnya, ini masalahnya begini, bagaimana solusinya, saling tukar pengalaman. Dan itu penting karena lain daerah tentu lain persoalan, lain pula solusinya. Maka didorong agar kemudian kenal dan menjadi kolaboratif ke depan biar kemudian ada kerjasama antar daerah. Misalnya saya dengan kabupaten tetangga, kalau saya membuat rumah sakit lalu kemudian ada cath lab jantung, maka tetangga sebelah jangan sama biar kemudian pasar kita semakin luas. Misalnya ortopedinya lah di Magetan misalnya, lalu jiwanya di Pacitan, lalu kemudian kandungan di mana, atau kemudian yang lain lah. Maka ketika berbeda konsentrasi, berbeda fokus, maka pasar kita menjadi banyak, pasar kita menjadi luas. Yang biasanya hanya satu kabupaten maka bisa dipikir menjadi 5 kabupaten. Ini market share kita menjadi banyak. Nah, kemudian kalau saya fokus di pangan jagung, pangan padi, kemudian yang lain misalnya porang, misalnya apa, itu keren. Artinya saling menunjang, saling kerjasama. Wisata juga begitu, bisa dikolaborasikan. Misalnya kami punya Ngebel, kami punya Monumen Reok, kemudian Magetan punya Sarangan, Pacitan punya pantai, Ngawi punya gunung teh, misalnya kemudian Magetan punya Sarangan, kemudian Nganjuk punya apa, Trenggalek punya pantai, punya dikolaborasikan, maka akan ada paket-paket wisata yang kemudian bisa kita dorong bersama-sama. Tugas kita adalah bagaimana mempertipis perbedaan di perbatasan sehingga antar wilayah ini tidak ada kesenjangan. Untuk target 5 tahun, ini. Ya kita mengalir lah, paling nggak kan ketika PAD sudah mencapai 1 triliun kan kekuatan fiskal kita bisa tinggi. Ini kan kita bisa mendorong lebih berinovasi lagi. Minta pendapat, minta saran, minta doa para teman-teman media biar kemudian Ponorogo kita citrakan bersama-sama. Ini milik kita bersama-sama. Kan keindahannya, keagungannya, keramahnya, potensinya. Ini termasuk media punya PR bersama untuk mencitrakan baiknya Ponorogo. Bukan saya, tapi Ponorogo yang media juga punya andil dan minum air di Ponorogo, tidur di Ponorogo. PR terbesar apa Pak? PR terbesar bagaimana menyiapkan generasi penerus lebih berkualitas. Ini tidak gampang karena harus terdidik dalam rangka menjemput bonus demografi yang paling menjadi PR kita bersama-sama adalah SDM kita harus unggul. SDM kita tidak hanya hebat SDM saja, tapi juga akhlak juga harus baik. Kita takar bagaimana nasionalismenya, bagaimana moralnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana SDM dan ilmunya. Spesifiknya apa Pak? Ya spesifiknya kita dorong di pendidikan. Lalu hari ini infrastruktur harus kita dorong semua, maka jalan-jalan di 2026 harus sudah serat. Dalam keadaan apapun kita harus tetap bisa membangun. Dalam keadaan apapun kita harus bisa mencari solusi dari kesulitan yang kita pandang sulit. Kita harus menemukan problem solvingnya.
Pak Bupati, selama seminggu di retret sekamar sama siapa Pak? Saya sekamar dengan seteda dengan Bupati Wali Kota Surabaya, Bupati Galek sama Bupati Kediri, 4 orang. Ada yang unik enggak? Maksudnya selama sepekan? Ya pastilah. Kalau saya ngorok mereka saya tidur duluan, saya ngorok banter mereka tidak bisa tidur, akhirnya keluar kamar pada tidur di teras. Kalau kemudian kalau saya yang tidur belakangan sama-sama ngoroknya, kan gede-gede banget itu sih, gede-gede. Saya tidur di teras, biasa begitu. Kemudian ketika pagi itu disuruh lari atau gimana? Ya hari-hari kan harus latihan, lalu senam, lalu sarapan pagi. Pokoknya kayak prajurit loh, Mas. Aku bisa bayangkan seminggu saja sudah prajurit ada yang petang tahun kayak Pak Dandim, Pak Kapolres itu kan makanya hormat terus ketemu orang. Ya, Iya Pak. Gitu kayak jadi pernet itu. Iya, kan